Kaisang langsung reply, "Lah, terus maksudmu gimana?" Status tersangka pencemaran nama baik saya tidak sah. Ya. Oke, sebanyak Tuh 600 ya, gram. ya. Yo gitu dia mah. Kan ada namanya mangkok. Kena gue kan? Kena. Dia kan? Kena mampus. Firdaus kenapa nggak tanding tinju di atas ring sama Undangan nggak ada gitu. oh enggak kita Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. si Bisulan. Inhere. Always inhere dengan bisul. Dengan bisul ya. Kenapa Mamang duduknya miring? Karena Mamang bisulan. Di pantat sebelah kiri. Yo, Ya. langsung aja nggak pakai lama-lama ya. Kita ingetin karena kita mau live streaming nanti malam. Semoga kejar jam 11 live streaming. Jangan lupa dicengklung dan cengkling. Ya. Yes, say thank juga nanti ada di setelah segmen reaction. Ada say thank buat Santi People yang sudah memberikan saweran-sawerannya via super sticker. Yes. Dan sekarang kita langsung aja meluncur. Cus. Yo, Ya. nggak nyangka kemarin ramai banget yang soal menghina Ibu Iriana, Ya. Ibu Presiden. Ya, ini nih netizen dasar memang habitnya adalah intel. Jago banget ngorek-ngorek. Wahai netizen plus 62. Salut. Ada caption boleh disingkatnya? Identitasnya dibongkar netizen. Penghina Ibu Iriana ternyata seorang komikus dan kreator komik dewasa. Nah ini nih dia ngeposting, "Halo Karisma Jati." Namanya Karisma Jati ya ini fotonya. Oke. EKE Koprofil Jati. Masih ingat dengan foto ini nggak? Kalau lu masih ingat ini foto dimana berarti lu tahu. Gua dah tahu apa tentang lu, katanya. Oh ini mungkin seseorang yang tahu tentang si Karisma Jati ini. Ini akun Instagramnya, namanya buronan Interpol yang sekarang menjadi kenyataan ya gitu ya. Nextnya ini fotonya kreator 17+ katanya. Nah ini ada siapa ini akunnya di crop ya. Membalas tanyakan RL. Karisma Jati udah dari dulu emang main di pinggir jurang. Komik buatan dia banyak banget yang isinya merendahkan ya perempuan berhijab. Karya komik bokep ini maksudnya. Dia banyak yang isinya perempuan berhijab dibuat amoral dan bejat. Akhirnya kena karmanya sendiri. Yes, karma is real. Nah ini ternyata dia punya toko juga ya. Punya toko sedang dalam pengawasan. Toko ini sedang tidak bisa menerima pesanan untuk sementara gitu. Oke. Nah ini ngebongkar lagi nih. Halo, dikasih tahu dibongkar di mana alamatnya. Lu pakai email istri lu ya. Wadada Didi. Ketahuin. Ini emang intel nih. Nah ini akunnya. Ninyo, kenapa makin panjang kita meluncur? Cus. Ninyo. Ya. Ini ada sedikit, nanti kita juga kasih postingan yang kreator yang sudah menjelaskan gitu. Kita tinggal terima penjelasan ya. Oke. Ini kan pertama diawali dengan postingan ini. Ya. Si Koprofil Jati ya kan. Diawali postingan ini nggak ngerti maksudnya apa, tapi di sini coba ngejelasin. Nah nih di yang reply sorry guys, postingan dengan gambar ibu negara saya hapus. Kayaknya banyak yang salah paham menganggap saya merendahkan orang di gambar tersebut. Kaisang langsung reply, "Lah, terus maksudmu gimana?" Harusnya kalau dia memang beneran ini bukan ngeles ya, dia tinggal jawab maksudnya apa gitu kan. Kan dia bilang salah paham nih, saya dibilang merendahkan. Ya maksudnya apa kalau bukan merendahkan? Tinggal jawab kalau memang Anda bukan beneran merendahkan gitu loh. Iya, tinggal dijelasin aja di bawahnya. bawahnya. Ini nggak ngejelasin kan, ketar-ketir kan. Nah ini Dibalas Gibran juga ikutan tuh. Salah paham. Tanda apa ya? Tanda tanya. Salah foto. paham Aku gitu. malah salah fokus. Foto profilnya Teletubbies anjir. Salah paham apa gitu. Ini kok profil Jati ada-ada aja nih. Gimana rasanya dicari orang satu Indonesia Mas? Keringet dingin pastinya ya. Iyalah. Iya, anak istrinya yang nggak tahu apa-apa. Kalau misalkan dia udah punya anak jadi ke bawah-bawah. Nah sekarang kita meluncur ke penjelasan dari kreator TikTok meluncur. Cus. Ninyo, ini ada kreator yang udah merangkum dari Dwi Kimik. Boleh di follow kalau misalkan suka dengan konten-kontennya. Sekarang kita lihat kayak gimana kesimpulan dari Dwi Kimik. Cek people. Play. Menurut kalian ini jokes atau hinaan? Tentunya tweet ini mengundang kemarahan netizen Indonesia ya. Betul. Kemudian dihapuslah sama dia. Terus dia bilang sorry guys, postingan dengan gambar ibu negara saya hapus kayaknya. Nah, sorry guys,
dengan gambar postingan ibu negara kan saya hapus karena banyak yang salah paham menganggap saya merendahkan orang di gambar tersebut. Menjadi ibu negara nggak ada hubungannya dengan tampilan fisik. Banyak Semua yang orang tahu itu fakta. Semua ras dan Paham. suku bangsa itu setara. Salah paham. Oke. Kontradiksi banget sama postingannya anjir. Justru kebiasaan masyarakat kita yang suka menilai suatu dari tampilan fisik itu yang sepatutnya jadi bahan ejekan. Lah lu yang Kontradiksi ngomong banget kayak gitu, anjir. Dia yang nge-framing bahwa satu majikan satu ini kan ART kan dengan captionnya kayak gitu. Anjir. Paham dia bilang. Mas Gibran sama Kaisang pun Nah, salah paham. Aneh. Terus maksudmu gimana? turun Yang tangan tadi juga. itu ya. Lagian anak mana yang terima ibunya direndahkan oleh orang lain coba. Betul. Bahkan kata orang ini, Nah, si Kaisang Dem, kali ini mereka kelihatan marah sih. Sebelumnya nggak pernah lihat duo anak Hokage ini marah. Si Kaisang pernah bilang kalau bapak yang diejek dijadiin meme nggak apa-apa, tapi kalau ibu yang diejek saya marah. Tuh. pernah bilang kalau bapak yang diejek dijadiin meme nggak apa-apa, tapi kalau ibu yang diejek saya marah. Tapi Ibu Iriana bijak ini banget nih. orangnya. Tadinya mau ditindak sama Mas Kaisang, tapi dia bilang habis DWA sama ibu disuruh sabar. Ya wes aku sabar. Ya udah balik lagi kan. Apa namanya? Kaisang adalah anak yang taat sama ibunya. Ibunya bilang suruh sabar. Ya udah. Mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau ibunya nggak bilang atau Ibu Iriana nggak bilang suruh sabar, habis tuh. Habis langsung diciduk gitu. Balik lagi bukan masalah ibu negara, itu emak gua. Itu emak gua. Di luar konteks ibu negara, itu nyokap gua ibaratnya kan point of view-nya. Kok lu enteng banget gitu, why gitu. Mau lu bilang salah paham maksudnya kakak situ terserah, penulisan lu seperti itu. Dan yang lihat tuh nggak mungkin sepinter kamu gitu mengartikannya. Hei wahai kreatornya, tolonglah, siapa sih namanya, Jati gitu. Jati. Kagak jelas juntrungannya, sekarang ketar-ketir. Panik kali ya, panas dingin ya. Pasti kayak misalnya dicari, gak usah ini deh. Ini ibu negara ya, gak usah jauh-jauh. Kayak kemarin aja yang siapa Mami DP, dia udah kayak gitu, apalagi gitu. Ini ibu negara. Aduh, nextnya aja Nyo. Next. Nyo. Ya. Nextnya ada dari Dr. Richard Lee yang melakukan epic comeback. Udah lama banget kan kasus soal skincarean itulah dengan Kartika Putri, perselisihannya udah lama banget. Sampai dibilang apa ya, mau ditangkap atau kayak gimana, sampai diciduk paksa segala macem. Dan akhirnya ini epic comeback kalau Dr. Richard Lee bebas. Kayak gimana penjelasannya? Oke. Ceki Bibal. Play. Bang Hotman Paris. Ya. Bang, saya laporan bang, saya baru menang pra peradilan. Ya. Dari pra peradilan putusannya adalah yang pertama, status tersangka pencemaran nama baik saya tidak sah. Ya. Yang kedua, status tersangka ilegal akses saya tidak sah. Oke. Yang ketiga, penyitaan barang bukti saya tidak sah. Ya. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya, Dr. Richard Lee. Ya. Pertanyaan saya sudah dipidanakan, sudah ditangkap begitu hebohnya bang, sampai viral kemana-mana, sampai saya teriak-teriak. Saya ditahan 1x24 jam di dalam penjara yang paling jelek, paling dalam bang. Bagaimana caranya merehabilitasi nama baik saya bang? Oke. Memang secara juridis formal itu ada. Secara juridis formal Anda berhak. Namun dalam praktek di masyarakat itu masih hampir belum pernah terjadi. Ya, hanya pernah terjadi di mana kasus KPK, di mana KPK memerintahkan karena salah sita uang orang disuruh dikembalikan kepada si pemilik uang. Tapi mengenai rehabilitasi atas karena hal seperti tadi, memang secara juridis formal Anda berhak, tapi dalam praktek saya belum pernah lihat. Dan itulah kita himbau kepada negara agar praktek baik seperti itu dihidupkan. Berarti saya dirugikan dong bang, karena pernah ada konferensi pers besar dari penyidik sendiri bang, pakai baju saya dan menyatakan saya ditahan, pada kenyataannya tersangka saya tidak sah. Saya sangat dirugikan. Ya, biar bagaimanapun kita masih hidup di alam Indonesia, secara juridis formal Anda tetap berhak minta direhabilitasi namanya, tetapi secara de facto di masyarakat itu masih jarang terjadi dilakukan oleh lembaga manapun di Indonesia. Like or not, this is your country. Tapi Nyo, Iya. ya sih bener sih dia berasa diragukan nama baik segala macamnya ya. Tapi
dengan seperti ini aja kan, epic comeback bahwa dinyatakan bahwa tidak apa namanya? Tidak bersalah. Tidak sah tersangkanya gitu kan. Secara nggak langsung nanti pasti apa namanya? Orang Indonesia gitu kan dengan lihat kayak gini, oke, makin respect gitu. Makin percaya sama Dr. Richard Lee dan makin tidak percaya dengan saingannya gitu kan. Ya gitulah, nggak bisa juga kan kalau tadi Bang Hotman bilang kan, faktanya untuk pengaplikasiannya di negara ini masih nggak pernah dia lihat gitu. Jadi ya mau gimana lagi, suka nggak suka ya ini negara kita gitu. Ya memang seperti ini pengaplikasiannya gitu. Nextnya Nyo? Nyo. Ya. Ini ada sedikit teaser podcast Dr. Richard Lee dengan Denny Sumargo. Ceki people. Play. Tenang, nanti di pengadilan katanya putusnya bebas, katanya dia bilang kayak gitu. Kalau bebas kenapa gue ditahan? Gue bilang enggak, kita harus keluarkan dana. Hah? 500 juta? Maaf bang, aku nggak bisa kasih. Terus dia bilang apa? Yakin kamu ya? Kalau kamu nggak kasih, masuk lagi nih kamu. Nggak apa-apa bang. Lah, gimana lau? Penyidiknya datang sini. Maaf ya pak ya, kita nggak bisa kasih apa-apa ya. Proses aja. Bangke dalam hati gue. Gue tetap keluar. Lah, sekarang pertanyaannya, nama baik lu rusak gak sih sebenarnya? Gue amat sangat dirugikan. Buat yang penasaran bisa meluncur ke podcastnya atau channelnya Denny Sumargo ya, yang diceritakan Dr. Richard Lee di dalam sana kejadiannya seperti apa itu kan eksklusif banget tuh ya, belum dia ceritain detail ya. Buat yang penasaran meluncur saja ke sana, gitulah ya Nyo. Nextnya aja Nyo. Nyo. Ya. Nextnya sepertinya ada Firdaus Oyobo versi perempuan nih. Yaitu adalah Mami Iza Zega maksudnya gitu ya. Gak capek-capek kemarin dia nyenggol Bunda Korla, gak ada respon. Dia sempet pansos ke Bilar, gak ada respon gitu. Sekarang dia nyenggol Lucinta Luna, jadi dua abang-abang bertarung nih. Nyo, ceki people. Play. Lucinta Luna. Oh ini ya apa? Di premier filmnya Kramat. Iya. Lanjut lagi. Nah ini saat udah di luarnya nih. Ceki people. Play. Mami juga pernah baik. Jangan bingung-bingung kok pengen kela apalah. Walau bagaimanapun aku ini pernah berdiri di bawah air bumi. Sejauh ini suaranya masuk jelas. Aku juga nggak menutup kemungkinan baca dari 25% ke Fadil. Masuk ini. Ya, itu kan jangan ini, jangan pacot-pacotan. Aku bukan itu mau Bapak bakal lihat, Mami Bapak. Lagi sepi. Iya, gue liatnya seru banget. Jangan biasa aja. Gak cuma ini Nyo, meluncur lagi Nyo, satu lagi. Cus. Nah ini keributannya nih terjadi di luar Jeki people. Play. Seru nih guys, pertarungannya nih guys. Part 2. Dunia nyata, bukan di media sosial, ya. Seru guys. Part 2. Tinggal makin Gue kan. tenang. Ya kan. Enggak mampus. Tinggal Artis banyak siapa yang ingin jadi artis? Mami online yang Aku salvo sama komennya, boleh disingkat Nyo. Abang-abang lagi pada gelut tapi gua tim Lucinta lah. Iya anjir, jadi perseteruan dua abang-abang anjir. Tapi balik lagi kalau kita disuruh milih ya tim Lucinta aja gitu. Karena dia yang disenggol gitu kan ya. Dia yang disenggol. Pertama gini loh, kenapa Mamang menyebut dia Firdaus Oyobo versi cewek? Karena balik lagi dia tuh numpang exposure-nya dengan menyenggol artis. Kalau nggak salah ya tadi sempat dilihat juga nyenggolnya tuh nyenggol siapa namanya si Om Jega ini, nyenggol Lucinta Luna itu katanya pakai filter mulu mukanya itu. Emang kenapa gitu segala macam gitu. Ada videonya nggak Bang? Ada, meluncur. Cus. Ini videonya, ceki people. Play. Nggak mau pakai filter ya. No filter tuh cantik. Nah makanya Mama ngejelasin gak bisa di play karena musik gitu. Balik lagi
Nah di sini nih, balik lagi nggak cuma dituding pakai filter, makanya menghasilkan keributan seperti ini, disenggol juga kalau Nah, gitu. nih, kalau katanya Lucinta Luna operasi plastik tuh ikutan mami online alias ngikutin dia gitu kan, namun gagal, makanya jadi kayak nenek-nenek gitu. Berarti dia nenek-nenek gitu. Kan dia ngikutin nenek-nenek katanya. Wow, jagi-jagi people. Play. Nah, gitu ya. Tuh, bibir mami itu cantik gitu ya, tanpa filler-filler juga. Jadi mami memang kalau untuk di bibir mami nggak cocok untuk filler-filler ya. Mami cocoknya yang tipis. Nah, berhubung mami pernah operasi bibir penipisan, untuk bagian atas ya, bagian bawah mami masih alami. Jadi si anak lanang ini Bibir bawah maksudnya? Oh ini maksudnya. Oh. meniru lah, karena dia suka lihat. Enggak, berarti aku mikirnya berarti dia operasi bibir bawah juga, ternyata ini maksudnya. Ternyata nggak dioperasi bibir bawahnya. Yang ditipisin diapain sih? Dijepit gitu apa gimana sih? Dipotong. Dipapas gitu? Iya. Itu bibir apa kayu bisa dipapas? Kan emang bisa gitu di Oh iya. oplas emang bisa. Oh alah, diginin, digigir. Gak ngerti, pokoknya bisa. Aduh, nih dua om-om lagi berantem, dua abang-abang. Gimana itulah anjir. Coba Nyo kita ke nextnya Nyo. Next. Nah ini ada video lagi tentang dua abang-abang ini ya, ceki-ceki people. Play. Lah kali ini Iksa Zega nyerang Lucinta Luna. Jangan nyenggol kalau di media sosial. Ramai dari tadi loh. Jangan mancing, jangan dipancing, itu pancing emosi. Udah nih lah gitu. Iya udah. Bapak tolong dong. Tolong dong. Pak, tahu nih Pak, ada badut ngapain dikit. Bapak. Aduh, ya Allah jelek banget nih tuh Bang. Dari tadi loh, beneran dari tadi loh. Dari tadi sumpah. Wartawan nih tadi gue ya. Orang gila ini. Pak tolong dong Pak. Dari tadi loh. Pokoknya Nyo kalau disuruh pilih, aku dukung Lucinta Luna. Ya aku juga. Di samping dia disenggol duluan, kedua dia udah ngaku. Iya. Ya. Dan dia udah apa adanya juga dia gitu kan. Dia udah ngaku transgender. Iya. Dunia cowok segala macam. Kalau si om yang satu lagi kan sampai sekarang masih belum ngaku ya, walaupun netizen tuh banyak banget yang udah ngorek gitu. Udah ngorek ngasih unjuk fakta tentang si om yang itu gitu. Aku juga awal kenal om itu ya gara-gara case-nya Lesti, terus lupa, terus nyenggol-nyenggol Bunda Korla di saat kita lagi banyak reaction Bunda Korla gitu. Nah, jadi kenal, oh si om itu gitu. Om itu apakah seperti itu? Ternyata tapi katanya terkenal gitu kan. Tapi kenapa lu butuh pansos gitu buat dapetin exposure gitu, why gitu, why. Jadi kayak terlihat sekali dia kayak Firdaus sih. Iya, makanya memang menyebutnya Firdaus Oiwobo versi cewek. Firdaus Oiwobo versi trans. Versi dia, kita aja pusing ya anjir. Ini sih enaknya diselesaikan di ring tinju pesulap merah ya. Wah, aku setuju. Betul, langsung dadakan aja bikin posternya, bikin pertandingannya besok kan. Tapi Nyo, kalau misalkan ini settingan, ada kemungkinan juga dong bahwa ini settingan gitu kan. Bisa jadi. Karena kan sama abang-abang muhuhau gitu kan, bisa jadi deal-dealan untuk menyeting biar sama-sama dapat exposure. Oke kan? Atau case kedua bener-bener nyenggol, bukan di setting, emang bener-bener nyenggol. Dia nyari yang bisa disenggol, itu yang bisa bereaksi langsung ke dia gitu. Karena kemarin kan nyenggolin Bunda Korla terus nggak bereaksi. Nah itu tuh rugi waktu tuh. Untuk pansos-pansos itu tuh rugi waktu anjir, udah effort segini nggak ada respon segala macem. Akhirnya nyenggol Lucinta Luna gitu. Iya, So, yang udah pasti cepet bereaksi panas gitu. Iya, opsinya itu antara di setting gitu kan karena mereka satu geng gitu, atau bener-bener nyenggol gitu. Satu geng? Satu geng. Setauku dulu dia bukannya ini ya mantan manajernya Lucinta ya, yang terus akhirnya pecah karena ada masalah itu. Iya, tapi nggak tahu juga lah ya. Terus kalau dia nyenggol Bunda Korla beda kelas, dia live masih 20 ribuan, Bunda Korla udah ratusan ribu. Beda kelas ya Allah beda kelas, ya Allah gitu kan. Bandit mau jadi bandit kalau nggak bisa kau. Next apa Nyo? Nextnya kita kasih intermezzo dulu Nyo. Maling HP di batalion TNI, muka maling begini. Ini
maksudnya apa sih? Berani banget sumpah. Ini namanya pemberani dan tangguh dan bodoh. Anjir. Maling handphone di batalion TNI. Itu perkara waktu doang, masalah ketangkepnya gitu. Tolonglah. Ini ada yang nge-stitch kan, cek-cek people. Play. Sasarannya sudah memang batalion itu. Dikuncir muka begini. Nah ini. Mak, banyak nyawa kau ya. Banyak nyawa kau ya, maling handphone di batalion TNI. Tolonglah anjir. Lelaki pemberani dan tangguh dan bodoh itu sampai dikuncir ini. Coba. Kenapa anjir dikuncir-kuncir gitu? Coba. Anjir. Maling mana yang ketangkep dipukulinnya rapi, ya nggak dikuncir di botak depan gitu lah ya. Aduh, gila. Mana serem-serem lagi belakangnya coba lihat. Anda pemberani dan tangguh dan bodoh anjir. Next aja. Tunggu dulu Bang. Apa tuh? Sebelum next aku kayak kebayang deh kayak apa sih dia mikirnya gimana ya sewaktu apa saking kepepetnya nih nggak apa-apa deh di batalion sekalian gitu. Apa saking kepepetnya dia sampai kepikiran ke sana gitu. Lebih ke nggak punya pikiran sih gitu kan. Handphone gitu kan, ambil aja nggak taunya. Siapa Anda? Ada maling guys, siap. Kita gulung guys, siap begitu kan. Mana matamu? Mana matamu? Mana tinjumu? Tinjukan, siap. Lihat bengepnya begitu anjir. Dikuncir, dibotakin. Dikata Naruto. Next aja. Next. Yo. Ya. Akhirnya kita tahu alasan kenapa Daus nggak ada di pertandingan tinju ring merah ya. Kenapa tuh? Karena dia di sini ngejelasin alasannya ya. Daus sama Gus Irfan kenapa nggak ada di situ. Okay. Gus Irfan sih mau jujur, cuman Dausnya tetap gengsi. Oke. Ceki people. Play. Ini katanya gini nih. Firdaus kenapa nggak tanding tinju di atas ring sama undangan nggak ada gitu? Oh enggak, kita Gus Irfan langsung nyeletuk jujur. Enggak kamu? Enggak. Nih. Tanding tinju di atas ring sama undangan nggak ada gitu? Oh enggak, kita ningrat nggak boleh, kita penonton. Betul. Kita ningrat, kalau ningrat nggak boleh diadu. Ya kita kan orang raja gimana? Enggak dibalasnya dia punya darah biru nggak gitu? Iya. Betul. Kalau kita ningrat nggak boleh diadu. Pemalu. Boleh lah adu. Iya. Pemali kalau ningrat tuh diadu. Dan di dalam hukum Islam sendiri itu sendiri manusia diadu nggak boleh. Nggak boleh dong. Nah itu, ini penting. Seorang keturunan Rasulullah pasti memegang syariat Islam. Lah iya, kan gini, kakek saya dulu waktu zaman kesultanan atau kerajaan, dia jarang kerja. Gitu loh. Dan hukum Islam sendiri nggak boleh karena sama manusia yang apalagi nggak ada korelasinya kecuali perang ya. Apalagi seorang sultan diadu nggak boleh. Makanya saya ngeliat-lihat orang kayak aduan ayam. Lah iya, makanya betul, kalau jawaban antum ke situ. Kan dia bilang nih nggak berani sampai memang nggak ada undangan, saya perjelas di sini. Iya. Jadi tapi antum alasannya lebih pas. Oh iya dong, kan saya cucunya sultan, nggak boleh diadu, orang saya megang pucuk betul istana. Waktu itu pernah dia bikin video berantem sini sama gua. Terus sekarang bilang nggak boleh diadu. Jadi yang benar nggak boleh diadu apa nggak ada undangan gitu ya. Kalau misalkan memang beneran ningrat dan lu direspekin, minimal lu diundang sebagai penonton. Betul. Tamu kehormatan. Betul. Ini mah diundang penonton enggak, diajak tanding enggak ada temennya ya, enggak diajakin main ya, enggak dapet cuan ya. Sama ini. Apa tuh? Aku pesen deh buat Abang Firdaus. Kalau mau ngomong kayak gitu tuh ini dulu, tolong janjian dulu. Gitu. Jadi nggak kelihatan banget tololnya gitu. Oh, nggak bisa. Dia lagi live ditanya. Makanya dia bilang ini ada yang nanya gitu kan. Jadi nggak bisa di brief Gus Susinya. Gus Susi polos banget kan dia. Iya. Gak ada undangan. Ini alasannya nggak gitu. Ini alasannya iya setuju. Tapi kita nggak ada undangan. Tetap anjir. Tapi jujur itu ya udah nggak kayak Daus anjir baju tawon. Daus sih baju tawon. Next aja. Next. Ini kita last of the last kita sisipin DBM seperti biasa. Apakah kali ini bisa bikin Mamang emosi? Oke. Sebelum kita meluncur ke super stiker, semoga Mamang tidak emosi. Ceki people. Play. Karena udah mau awal bulan, suami suka ngomel-ngomel minta dimasakin yang enak-enak. Dapat jatah uang 500.000 buat belanja 1 minggu. Tapi zaman sekarang mana cukup sehari 100.000 guys. Kita
Langsung bikinin ini aja yuk supaya dia nggak ngomel-ngomel lagi. Kadang ngadu sama mamahnya kalau aku boros banget. Aku jadi nggak enak sama mamah mertua kalau suami nggak pengertian kayak gini. Karena dia mau makan enak, jadi aku bikinin ayam mentega kayak gini. Caranya mentega dicairin sebanyak mungkin, terus aku siram-siram ayamnya di atas mentega. Di sini aku bakal siram sampai ayamnya matang ke dalam. Kalau udah aku tidurin ayamnya dan aku keluarin gelasnya. Kalau udah matang tinggal aku tiriskan aja. Terus tinggal aku potong-potong satu buah bawang bombay. Karena males banget motong, jadi akhirnya aku potong pakai mesin ini aja. Lanjut aku udah siapin loyang bulat-bulat gini buat donat. Terus tinggal aku jajarin aja di atas meja. Udah gitu, karena mau hasilnya maksimal, aku bakal bentuk dulu beras di atas loyang kayak gini. Aku tuangnya pakai corong merah ya guys, biar si berasnya nggak tumpah kemana-mana. Kalau udah sekarang semuanya tinggal kita tumpuk aja dan aku jadiin satu. Setelah itu aku bakal siapin satu panci yang bersekat 3 kayak gini. Karena berasnya susah banget. Tolol. Betul. You know tolol, you are very tolol, is very good. Bentuk bulat, jadi akhirnya aku tumpah-tumpahin aja di atas panci. Gak lupa juga aku bakal tuang air matang pakai saringan merah kayak gini supaya rasanya lebih enak. Kalau semua airnya udah masuk, jangan lupa kita goyang-goyangin pancinya. Udah gitu tinggal kita masak deh. Tinggal tumis bawang bombay yang udah kita potong tadi pakai mesin. Terus jangan lupa Nih saringan bintangnya berguna gak nih? Coba tolong dulu ya. Jangan kasih minyak di atas bintang kayak gini. Tambahkan sedikit air. Ini fungsinya buat apa sih? Hah? Teko 3 moncong buat apa? Setelah itu tinggal kita tumis-tumis dan aduk-aduk sampai merata. Beri secukupnya MSG dan juga penyedap rasa guys. Udah gitu aku bakal tuang sebanyak 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, dan juga 1 sendok makan saus tomat. Setelah itu nggak 1 sendok makan anjir. Makan apa? Makan raksasa begitu. 1 sendok makan lu kecerot-kecerot begitu. Berapa kali kecerot itu anjir? Semua sausnya masuk, tinggal kita aduk sampai merata. Udah gitu aku tambahin sedikit margarin. Setelah itu masukin juga ayam yang sebelumnya udah kita goreng ya. Ini ayamnya udah aku potong-potong, tinggal diungkep aja guys. Sambil nunggu diungkep, aku juga bakal siapin 1 buah melon yang aku potong pakai centong sayur kayak gini. Buat melonnya boleh dipotong kotak-kotak juga ya. Terus kita masukin ke dalam chopper. Gak lupa aku tambahin susu kental manis dan juga sedikit air. Kita chopper aja sampai semuanya tercampur. Udah gitu kita masukin ke dalam gelas dan aku bakal simpan di dalam kulkas. Dan ini dia ayamnya udah jadi guys. Biar makin sempurna, aku juga di sini bakal siapin 1 buah pan yang tipis dan aku bakal bakar ayamnya di atasnya. Kalau udah wangi atau bumbunya menyerap, tinggal dibalik-balik aja. Setelah itu tinggal kita angkat deh. Dan ini dia beras yang udah kita masak tadi udah mateng. Waktunya tinggal kita. Kan berasnya tadi dicetakan ya. Kenapa ujung-ujung di Magicom anjir yang cetakan yang bagi 3 itu? Iya. Nggak ngeh lagi. Ukal-ukal supaya berasnya lebih mudah buat dibentuk. Kucingnya lucu banget di atas Kucingnya bilang itu namanya nasi bukan beras aja. Berasnya sudah matang ya, masih jadi beras nasi anjir. Udah gitu tinggal kita ratain dan kita bentuk di atas piring. Tambahkan ayam goreng bakar mentega di atas piring. Udah gitu sama sausnya juga. Buat toppingnya aku tambahin cabai merah yang udah diiris-iris dan juga nugget potong. Tinggal aku sajikan aja pakai jus melon kayak gini. Untuk topping melonnya aku tambahin potongan buahnya ya. Selamat mencoba, semoga resep kali ini bermanfaat ya. Sebenarnya resepnya bermanfaat sih, endingnya jadinya enak. Cuman cara bikinnya tuh kayak lebih ke itu yang kayak tadi insert tadi tolol. Berasnya dicetakin donat. Pasti mau bikin nasinya biar bulat gitu kan. Ditumpuk dulu. Aku pikir udah mulai ngaco nih, apakah dia ditumpuk-tumpuk terus diginiin. Ternyata enggak, ditaruh di cetakan lagi, cetakan bagi 3. Iya. Habis cetakan bagi 3 di skip tuh. Bikin segala macam. Kenapa ujuk-ujuk rice cooker? Dia nggak bilang-bilang anjir, masukin rice cookernya nggak diinsert anjir. Nggak bilang anjir. Tolol lah ya anjir. Ya, ini udah mulai emosi nih, tapi masih bisa mengontrol nih Mamang ya. Kayaknya harusnya ada 1 lagi deh Bang. 1 lagi ya? Iya, 1 lagi lah. Oke. 1 lagi, next ya, 1 lagi. Nih ya, berhubung ibu negara tercinta request 1 lagi ya oke lah, ceki people. Play. Air di rumah lagi habis. Aku disuruh mama buat bikin telur rebus. Akhirnya aku coba goreng telur ini supaya lebih matang, tapi ternyata meletok kan? Hah? Meletok kan? Dia meledak-ledak guys. Kulitnya pada pecah, tapi telur-telur ini beneran jadi matang. Sekarang aku mau matengin sempurna, takutnya matangnya nggak nyampe ke dalam. Angkat semua telur yang digoreng dan aku bakal Lu habis ngatain ini kulit lu merah-merah kan? Enggak? Kena peletokan minyak kan? Ngaku lu. Tiriskan semua telur-telur ini. Lanjut yuk, aku udah siapin 1 buah blok es batu. Terus es batu ini bakal aku cuci dulu supaya lebih bersih. Siapkan tempat buat nasi. Aku bakal cuci dulu 1 ikat daun bawang. Terus aku bakal potong bagian ujung dan ujungnya. Iris-iris daun bawang menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku bakal iris-iris. Mbak, mohon maaf. Es batu buat apa, Mbak? Tunggu dulu, Mama kita tonton dulu. Terusnya di atas es batu kayak gini. Terus kalau udah es batunya tinggal kita ambil. Pisahkan daun dan juga batangnya untuk. Nyonya nggak usah terlalu positif thinking, emang ngaco aja nih. Ini tadi es batu buat apa? Dari yang bulat polos sampai jadi kayak pegangan begitu. Es batu dicuci.
Karena gini Mang, setahu aku memang ada yang narok apa sih namanya potongan bawang itu di freezer gitu. Siapa tahu ada hubungannya gitu kan. Oke, baik. Sekarang ini dipisahin ada hubungannya nggak? Nggak ada. Ada hubungannya nggak? Lanjut lagi. Untuk step pertama aku bakal pakai batang daun bawang, dan ini cara ampuh buat bikin kulit-kulit telur kita lebih mudah buat dikupas. Kalau udah, siapkan anak ayam, terus aku bakal tuang 1 butir telur kembar di atasnya dan kita keluarin dari mulutnya ya. Kalau nggak bisa keluar, tinggal ditusuk-tusuk aja kayak gini. Kocok telur, kemudian Aku udah sempat positive thinking loh. Oh, karena aku tahu fungsi si anak ayam itu emang misahin. Buat gitu, misahin kuning sama putihnya. Lu nggak tega misahin kuning sama putihnya sampai lu satuin lagi gitu. Tapi ujungnya lu kocok. Terus yang lucu, kalau nggak keluar dicolok. Tetap dipaksain dicolok keluar. Kalau nggak keluar apa? Ya karena itu emang tugasnya buat nggak keluar gitu fungsinya. Aduh Tuhan. Kemudian aku bakal masukkan ayam paha filet sebanyak 1,5 kg ke dalam blenderan. Masukkan juga bawang merah, bawang putih, dan juga batang daun bawang. Gak lupa ditambahin sama telur kocok tadi, penyedap rasa, dan juga lada bubuk secukupnya. Buat alat blendernya, di sini aku pakai Mitochiba CH200. Mesin berteknologi Tornado Power ini memiliki 2 pengaturan kecepatan. Telurnya kenapa nggak sekalian tadi? Dan Mitochiba CH200 ini dapat menggiling es batu atau daging dalam hitungan detik loh. Oke, setelah semua bahannya halus, sekarang tinggal aku tuang ke dalam tempat yang lebih besar dan aku tambahkan lagi 1 butir telur. Terus tinggal diaduk-aduk sampai merata ya. Tambahkan tepung tapioka. Di sini aku pakai sebanyak 600 gram. Ya. Yo, gitu dia mah. Kan ada namanya mangkok gitu ya. Kalau kurang gede pakai baskom. Enggak, lu kenapa harus pakai cetakan Surabi gitu? Cetakan martabak mini kenapa? Biar berotot Bang. Karena susah banget buat ngaduk, akhirnya aku memutuskan pinjam alat bangunan ini ke papa aku. Buat bagian bautnya aku lepasin, terus aku ganti sama mixer tangan kayak gini guys. Tinggal aku puter-puter aja. Setelah itu tinggal aku aduk. Enggak, si Solihun ini kan dia punya mixer tangan ya. Pasti punya mixernya dong. Punya dong. Ngapain pakai bor bapaknya gitu? Ngapain pakai bor bapaknya? Kan itu bor ya. Putarannya pasti beda sama mixer ya, gitu ya. Aduk pakai alat ini. Kalian bisa lihat walau hasilnya nggak maksimal, tapi ini lebih better daripada tangan aku pegel buat ngaduk-ngaduk. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa kita balurin tangan pakai minyak. Terus aku bakal bentuk-bentuk dan aku bakal isi adonan ini pakai telur rebus. Oh iya, aku nggak cuman bikin bakso pakai telur, tapi juga aku bikin bakso polosan kayak gini. Caranya tinggal dibentuk-bentuk aja pakai tangan, terus tinggal kita celumin deh ke dalam air rebusan. Dan ini dilakukan berulang sampai semua adonannya habis ya. Dan ciri-ciri kalau bakso udah mateng, nanti dia bakal mengapung ke atas sendiri seperti ini. Ini tanda kalau bakso-bakso udah mateng guys. Waktunya tinggal kita sajikan. Jangan lupa buat kuahnya aku bakal tambahin penyedap rasa dan juga MSG secukupnya aja. Gak afdol nih kalau misalnya makan bakso nggak pakai sambal. Di sini aku bikin sambalnya cuma di blender aja sama air. Terus sekarang tinggal kita sajikan deh di atas mangkok semua bakso-baksonya. Sebagai pelengkap aku pakein sayur tauge, jeruk nipis, dan juga sambal. Untuk sumpah aku risih. Loyang itu buat apa? Biar cantik Bang. Iya tahu, cantik, bijinya cantik. Itu jadi kepisah-pisah jeruk. Ya itu loyang buat martabak mini, Surabi gitu. Tolonglah gitu. Memang suka gemes kalau yang melihat sesuatu yang ngeribetin diri gitu kayak macam itu. Tambahan sayuran kalian juga boleh pakai chaisim ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat dan rasanya super enak banget. Enak sih, pasti enak gitu. Cuma kayak apa ya, memancing emosi jiwa gitu. Jadi kayak gue udah gak harus makan deh gitu. Daripada itu loh, apa terigu ditaruh. Aku pikir banyak banget terigunya satu baskom gitu pas gini. Lah loyang aja. Terus bor bapaknya ya. Lu ngasih contoh gimana? Nanti kalau yang nggak mikir gimana? Maksa bapaknya buat beli bor buat apa? Wah mungkin anak saya ingin menjadi apa namanya, teknisi segala macam itu buat bongkar muat. Terus taunya pakai ujung mixer gitu kan. Lu punya ujung mixer nggak punya mixernya? DBM, aduh nyo, jangan banyak kayak gini nyo, pusing nyo. Pusing mamang capek, sakit jiwa. Hayati sakit jiwa gak sih lo aja. Next aja lah kita, cukup lah ya kita ke super sticker.
Buat santuy people yang merasa cukup, thank you sudah menonton. Jangan kapok-kapok buat yang penasaran kayak mana sih super sticker saya thanks tuh kayak gimana sih cara kerjanya, cara bermainnya. Kita meluncur sekarang, meluncurnya. Cus. Today ada 55 people. Thank you Perumnas, santuy Sultan Santuy yang sudah meng-give super sticker. Sekarang kita bacakan. Yang pertama ada dari Willy Brilliant. Yoks ramekan. Salam sehat buat semua santuy people. Sukses terus. Amin. Nyomang invite dong kalau boleh, tolonglah. Nanti kita play. Boleh abis ini Mamang sama Nyonyo akan Mobile Legends live streaming. Will nanti datang ya Will. Aku DM aja nanti si Willy. Iya. Ada komen-komenan numpang of the brave dari Ria Branon. Sikatnya. Numpang yang nyawer, CC, ada stiker close the door. Selamat yo, salam santuy dari US. Nyawernya nunggu kredit cardnya anakku. Gak apa-apa santuy. Nextnya ada lagi jadi dari Edi Evrianto. Makasih kan numpang masuk YouTube. Emak gue pasti bangga, BTW emak gue gak nonton YouTube. Terus gimana bangganya? Ini udah mulai ke DBM nih. Tolong lah ya Will. Tolong Will kasih paham Will. Nextnya ada dari Mas Bae. Makasih buat Willy Brilliant yang give ke Nyomang. Jadi kita bisa masuk TV. Seperti biasa, jadi teman yang santuy di kerja malamku, yaitu Radio Santuy. Dan kenapa seru gitu ya kalau komen kita dibaca Nyonyo dan Mamang. Berasa bener di radio tapi santuy. Iya, kita akan membangkitkan kenangan-kenangan radio masa lalu gitulah ya. Dari Rana Suhendra, ngakak pas Mamang emosi saat lihat DBM. Aduh Rana, itu bukan, biar info aja, bukan gimmick ya, maksudnya beneran. Nyonyo tanya Nyonyo, Mamang tuh kadang suka gemes gitu sama hal-hal yang dibikin ribet tuh. Kalau bisa simpel gitu dibikin ribet tuh gitu emosi jiwa gitulah ya. Jadi tolonglah ya, jangan banyak-banyak kontennya. Capek Hayati ini. Next ada dari Denisa Putra. Setelah absen satu hari komen, saatnya komen lagi. Numpang masuk TV. Setahu saya alasan dia pura-pura mati pasti utangnya besar banget, pasti. Dan dia utang pasti di bank atau pembiayaan lainnya, dan utangnya nama dia. Oke, karena jika yang bersangkutan meninggal, utang itu dianggap lunas. Oh baik, sama seperti kredit mobil or motor kan, gitu juga perjanjiannya baik. Setahu saya sih gitu, baik. Iya. Ngarep lunas begitu ditutup petinya panik. Next ada Satya Kelana. Nah ini curiga nih, aku komen ini suka curiga nih. Mang kamu nanya, kamu bertanya-tanya siapa yang ketik, aku kasih tahu ya. Yang ketik itu jempol saya yang lagi kesurupan ulat bulu. Atel gatel katanya. Atel Titelum. Next ada dari Nita Tea. Selamat pagi semua. Yuk awali pagi dengan ngopi biar dapat pencerahan. Mamang dari kemarin aku komen tapi kok nggak masuk dan nggak dibacain. Kenapa ya? Mungkin koneksi kali ya, atau kayak kenapa ya? Karena banyak juga yang error gitu. Kayak siapa waktu itu? Cintana. Iya, suka error sampai dia uninstall apa kayak gimana gitu. Karena YouTube suka begitu, aneh, heran. Next ada dari Yulia Alwi. Nyomang numpang lagi niche. Kemarin Kang Yana pura-pura hilang, nggak dia tahu nih. Sekarang pura-pura mati. Buat Nyomang semangat terus nganten. Salam dari Ciputat. Salam juga dari Jakarta Barat atau people. Nextnya ada dari Abrahman. Semoga kalian terus dimurahkan rezekinya. Amin. Salam dari Sabah Malaysia. Thanks. Salam juga dari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Mobile Legend. Kemarin kejar waktu Sukakup, setelah ada yang kuning sekarang kita kejar 1M sub yuk. Bisa. Boleh sih. Walaupun memang agak kejar nggak ya, ragu-ragu gitu, tapi ya bisa. Kita gas terus lah ya. Bisa. Next ada dari Didi Abdillah. Gan, numpang mampir bentar di Malaysia, pesawat aneh tadi cuma mendadak. Ente udah jadi roh. Didi jangan ketularan DBM. Didi tolonglah ya Didi. Kevin Kristonyo. Oke siap Kak, amin lah pokoknya. Salam juga dari Putu Sibau, Kapuas Hulu, tetangga jauh tapi dekat dengan Sarawak. Untuk santuy people semua semangat beraktivitas dan sehat selalu di saat cuaca yang tidak menentu ini. Always in here with santuy people Nyomang. Close the door hashtag. Asik Kevin bisa ae gitu. Tombo Wastu, amin Mang. Numpang nanya kalau di Laporpa itu skrip sama improvisasinya perbandingannya berapa persen? Kurang lebih 50 60 40. Tapi ini bocoran aja ya, mungkin buat santuy people ada yang pecinta Laporpa juga ya. Playmaker di Laporpa itu Wendy
Wendy kayak terkesan diem, terkesan garing, tapi pas briefing banyak juga ngebedah. Dia lebih ke ini sih, preparation sih, ngebedah kayak janjian Wendy, Surya sama Aji Andre. Kalau Andika dia nyiapin juga gitu, tapi buat jokes yang dia keluarin kalau misalnya bedah besaran tuh Wendy sih. Kalau aku ditanya siapa playmakernya, key pointnya Wendy. Kalau di bola tuh kaptennya, strikernya memang Andre gitu, wingernya Surya gitu. Misalnya Andika midnya, Wendy cuman back ibaratnya kan. Tapi kaptennya Wendy. Sumpah Wendy kalau udah ngebedah skrip tuh dalam banget sumpah. Ini nanti lu masuk begini, nanti lu masuk begini, nanti gue timpa begini ya gitu kan. Oke. Lu mau keluarin apa? Gue nggak pede bang gitu kan begini. Udah lu keluarin aja mau keluarin apa, nanti kita support. Pokoknya diusahakan sebisa mungkin yang kurang-kurang lucu kita bikin lucu pokoknya. Jangan sampai garing. Pokoknya moto Wendy tuh kita harus saling support. Jangan sampai ada jokes yang kelempar terus garing gak kemakan. Disupport terus. Keren sumpah Wendy. Next ada dari Lepot L. Amin kakak. Tuh kan benar ada logo CTD. Selamat Bang Nyo. Terima kasih Lepot L. Area official hadir. Nyomang santuy people. Saya selalu buat Nyomang. Jangan lupa ngupi asam lambung. Dera Fabian. Nyo, Mamang, salam kenal, numpang komen ya, gitu kan. Gara-gara suamiku sering nonton, jadi ikutan nonton juga deh. Aku dan keluarga lagi isoman nih. Oh, jangan-jangan ini istrinya Joey. Iya, istrinya Joey, jangan-jangan. Doain ya semoga cepat negatif kembali, semoga kalian diberikan kesehatan. Iya, jangan-jangan istrinya Joey. Iya, Joey juga lagi isoman kan? Iya. Nextnya ada dari Rinda Nur Soleha. Selamat Nyomang sudah gabung di Closer. Amin, terima kasih Rinda. Ada dari Kholis Widianti. Sikat Salam santuy people. Nyomang selalu menghibur kami di sini. Suami ketagihan nonton konten Nyomang. Walaupun ada yang harus saya translate bahasa. Kalian the best. Monggo dipersilakan untuk santuy people yang mau masuk TV dan kirim-kirim salam. Mantap kakak Kholis Widianti. Salam juga buat suaminya ya. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang tidak dimengerti dan harus ditranslate. Gak apa-apa. Dia kan di Singapura. Mungkin suaminya orang Singapura. Iya, pakai Inggris sedikit, tahu bahasa Indonesia mungkin ya. Iya. Gak apa-apa, keren. Nextnya ada Paul Getrep. Hadir Nyomang, always in here. Ayo dicingkling dan cingklung biar tambah banyak subreknya, biar makin semangat bikin kontennya. Amin. ART Lombok. Art Lombok. Sikatnya. Cengklung-cengkling, salam santuy. Semoga rezekinya makin lancar. Salam dari Lombok, numpang masuk TV Radio Santuy. Mantap. Ada Ricky Abdurrahman. Mang ngajarkan main ML. Mengaco lu, udah jago juga. Pernah install cuma gak ngerti jadi dihapus. Sugan tiasa mabar sambil live TikTok Nyonyo sama Mamang. Bisa dong. Biasa live TikTok jam berapa Mang? Jam 11-an kalau kekejar ya. Semoga kalau enggak setengah 12, kalau enggak jam 12 lah. Paling beres-beres sampai jam 2 gitu lah ya. Iya. Karena kita jompo gitu. Last of the last ada hormat. Ada Alfia Gata Viana Bipri Queen. Mohon maaf ya Nyomang, telat banget ini ya. Gak apa-apa tuh Via. Kemarin gak bisa lihat Nyomang, lagi sibuk ngurus nenek yang kujaga masuk rumah sakit. Astaga, semoga cepat sembuh ya buat nenek yang dijaga sama Alfia. Udah, aku cuma mau request 3 video DBM, jangan cuma 1 doang, kurang greget. Sekarang dia begitu. Masalahnya emosi Mamang beneran takut gak ketahan gitu kan. Nanti keluar kata-kata kotor gitu lah ya. Kotor gitu lah ya. Udah, Nyok. Udah. Last of the Last sudah cukup, kita harus geber-geber editingan supaya bisa lanjut apa namanya? Live TikTok. Ya. Closing berarti Nyok. Lanjut di komen seperti biasa. Oh. Nyonya dan Mamang. Dua teman cabut dulu dan ciao.